dan selamat pagi. Perkenalkan saya Okli Sirva, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas B. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam mata kuliah Psikologi Umum. Pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Motivasi ini muncul dan berkembang karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dipenuhi di dalam dirinya. Selanjutnya tentang motivasi dan harapan. Yang pertama, hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow terbagi atas beberapa kebutuhan, yang itu pertama kebutuhan fisiologis, meliputi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, meliputi keamanan dan kemerdekaan dari ancaman atau lingkungan yang mengancamnya. Selanjutnya, kebutuhan rasa memiliki, sosial dan kasih sayang, meliputi persahabatan, berkelompok, interaksi, dan kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan akan penghargaan, meliputi harga diri dan mendapatkan penghargaan dari pihak lain. Selanjutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri, meliputi keahlian dan potensi, memenuhi diri melalui memaksimumkan kemampuan. Yang kedua adalah harapan sebagai dasar utama motivasi. Yang pertama, ada kebutuhan yang ingin dipuaskan. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan itu tidak dengan cara yang mudah. Yang ketiga, ada harapan bahwa pemuasan kebutuhan itu dapat dipenuhi apabila kita mau berjuang untuk mewujudkannya. Tetapi kadangkala muncul bahwa masalah dari hal ini yaitu orang tidak tahu dengan jelas apa sesungguhnya keinginannya, kebutuhannya, dan harapannya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi dan manipulasi. Keduanya ini dapat menggerakkan seseorang. Manipulasi artinya melakukan sesuatu karena orang lain menginginkan dia melakukan hal itu. Motivasi artinya melakukan sesuatu karena dia sendiri ingin melakukan hal itu. Yang kedua adalah motivasi berdasarkan sikap. Motivasi ini lahir dari diri sendiri. Motivasi ini menyangkut keyakinan dan kepercayaan diri seseorang, sikap mereka terhadap kehidupan, positif atau negatif. Yang ketiga adalah motivasi berdasarkan imbalan. Kadangkala seseorang melakukan aktivitas karena adanya satu imbalan yang akan diterima. Jadi di sini imbalan itu sangat berpengaruh, sangat berperan penting dalam memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat adalah motivasi dan lingkungan. Ada cukup banyak tempat di mana seseorang sangat termotivasi untuk melakukan suatu aktivitas terdorong oleh sikap dasarnya yang mau melakukannya. Namun lama-kelamaan tidak menjadi efektif karena berbagai kendala lingkungan yang menghadangnya. Yang kelima adalah gambaran orang yang termotivasi. Orang yang termotivasi itu dapat kelihatan dari penampilannya.
dari cara berpakaiannya, cara berjalan, bahasa tubuhnya seperti wajah, mata, ekspresi, dan sebagainya. Motivasi itu terbagi atas dua, yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu berasal dari luar, dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu meliputi lingkungan, baik dari teman, keluarga, ataupun masyarakat sekitar. Yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu bersifat berasal dari dalam diri sendiri, yaitu keinginan yang timbul atau niat untuk memberi dorongan atau dukungan dalam melakukan sesuatu. Untuk membangkitkan motivasi, seseorang perlu menentukan targetnya terlebih dahulu, yaitu impian yang ingin dicapai beserta tahap-tahap pencapaiannya. Kita perlu ingat bahwa tidak ada keberhasilan yang dicapai tanpa tujuan yang jelas. Motivasi bukan sesuatu yang sekali jadi langsung selesai. Ada orang yang begitu termotivasi melakukan sesuatu di awal, tapi lama kemudian menjadi hilang semangatnya. Untuk itu perlu disiplin yang tinggi. Selanjutnya, disiplin diri mencakup sikap konsisten kita berjuang untuk mencapai target yang sudah kita tetapkan, mendahulukan kebutuhan yang utama dan yang mendesak, tetapi tidak juga mengabaikan kebutuhan yang lain juga yang penting. Serta yang perlu kita perhatikan adalah tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kunci perubahan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa bila Anda ingin mengubah sesuatu perilaku, kita harus mengubah terlebih dahulu cara berpikir kita. Karena sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya juga, dan sebaliknya seburuk-buruknya orang pasti ada juga baiknya. Demikianlah video dari saya mengenai materi motivasi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye.